Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suharyani, NPM 1901011078, kode NO15, kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Penasaran sama videonya? Langsung saja simak dan jangan lupa Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Pertanyaan ke-1, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep belajar siswa dan pendidik 4.0 memfokuskan pada kemampuan dan keunikan kognitif individu pada siswa sangat berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya pernah diterapkan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Garis besarnya, perbedaan yang terlihat adalah: pertama, siswa diharapkan mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tapi bagaimana siswa mampu berpikir kritis menggunakan kemampuan kognitif? Contohnya, siswa dapat berpikir secara logis untuk menginterpretasi makna dan tujuan dari materi. Kedua, survei karakter yang diterapkan di setiap daerah di Indonesia yang masing-masing daerah siswanya memiliki keunikan tersendiri. Ketiga, peluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya peluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Menurut saya, dalam hal rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara langsung dan efektif, aktif. Kemampuan yang saya maksud adalah kemampuan mengajar dan menerapkan media yang tepat dalam mengajar. Jadi, keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum memulai setiap kegiatan. Setiap orang pasti memiliki perencanaan, hal itu karena dengan perencanaan, kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Menurut saya, strategi yang cocok untuk menghadapi pendidikan era 4.0 ini yaitu pada pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya menggunakan strategi yang efektif dan sesuai dengan eranya. Pemilihan strategi yang efektif dapat dilakukan dengan cara menentukan strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sesuai dengan materi belajar, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam memilih strategi perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dalam proses pembelajaran. Untuk menghadapi tantangan pendidikan 4.0 pada pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya, terdapat strategi yang dapat digunakan bagi para pendidik, yaitu antara lain: A. Guru memberikan blended learning, di mana strategi pembelajarannya mengembangkan sistem pendidikan tradisional dan modern. B. Peserta didik diberikan tugas dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di berbagai web-web yang berisikan tentang konten pendidikan agama Islam yang telah terpercaya kebenarannya. C. Guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era 4.0? Dalam pengembangan media untuk belajar tentunya menyesuaikan dengan strategi dan perencanaan pembelajaran yang ditetapkan pada revolusi pendidikan 4.0. Sekarang ini banyak alternatif media yang digunakan, contohnya sebagai berikut.
1 handphone, 2 komputer, 3 laptop. Berikut kegunaan komputer dan laptop. Saat bekerja, seringkali kita mendapat kesulitan. Tapi kini dengan komputer, semuanya menjadi mudah. Hah? Komputer? Apa saja sih manfaat komputer itu? Pertama, mempermudah pekerjaan. Yang dulunya menggunakan mesin tik, setelah adanya komputer, kita dapat mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen, sehingga membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Kedua, sarana komunikasi. Dulu, kita hanya dapat mendengar suara teman atau saudara kita, tapi sekarang kita dapat chatting dan email dengan menggunakan komputer. Ketiga, sarana hiburan. Dahulu, alat hiburan kita sebatas radio, tape, dan televisi. Kini, dengan komputer, kita dapat menghibur diri kita dengan mendengarkan lagu, menonton video, dan juga bermain game. Keempat, sarana pendidikan. Dunia pendidikan dapat semakin maju dengan proses pembelajaran menggunakan teknologi komputer. Interaksi antara para pengguna akan lebih nyata, seperti ketika melakukan presentasi menggunakan Infocus. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Menurut saya, terkait evolusi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di masa pandemi mengalami hambatan, tentunya karena KBM tidak dilakukan secara tatap muka dan sekarang pembelajaran dilakukan secara online. Hal tersebut tentunya mempunyai problemnya masing-masing pada setiap siswa yang ingin mengikuti pembelajaran daring, juga ada kekurangan dan kelebihan. Dalam hal ini, sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring sangat menjadi terkendala dari sinyal, ekonomi, dan juga sangat boros dalam kuota internet. Selama pandemi, aplikasi yang sering digunakan untuk media pembelajaran yaitu Zoom Meeting, Google Meet, dan e-learning. Hal ini menjadi tidak asing lagi bagi peserta didik maupun pendidik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton dan pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.